Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Kana asyaddan nasi tawadu'an. Jadi dikatakan di sini bahwasanya adalah Nabi SAW itu asyaddan nasi tawadu'an, adalah manusia yang paling tawadu'. Tawadu' itu artinya merendahkan dirinya di hadapan manusia yang lain. Tawadu' ini lawan dari sifat kibir ataupun lawan daripada sifat sombong. Jadi orang yang memiliki sifat tawadu berarti dia telah terbebas daripada sifat kesombongan. Tetapi sebaliknya orang yang memiliki takabur atau sifat yang sombong, merasa dirinya lebih daripada orang lain dalam segala bidang, maka itu telah berlawanan dengan sifat terpuji, yakni tawadu. Nah di sini Nabi SAW dikatakan kana asyaddan nasi tawadu'an. Nabi adalah pribadi yang paling tawadu, paling merendahkan dirinya di antara manusia-manusia yang merendahkan dirinya. Mana merendahkan diri di sini bukan menghinakan dirinya, tetapi menganggap dirinya itu adalah orang yang senantiasa bersahaja di hadapan orang lain, tidak menunjukkan kelebihannya, meskipun kelebihan Rasulullah itu tidak bisa ditutupi karena kesempurnaannya. Intinya Nabi SAW meskipun beliau ini adalah penghulunya para nabi dan para rasul, dikatakan sebagai Sayyidul Ayya, Sayyidul Rasul, ataupun dikatakan sebagai penghulunya para nabi dan para rasul. Beliau adalah junjungan daripada seluruh nabi-nabi dan rasul-rasul. Di antara seluruh makhluk di muka bumi ini, beliaulah orang yang paling mulia. Tapi dengan kemuliaan itu tidak menyebabkan beliau ini takabur, tetapi justru semakin menjadikan Nabi kita SAW memiliki sifat yang rendah hati. Artinya tawadu. Nah, Nabi SAW adalah orang yang paling tawadu. Maka orang yang meniru Nabi tentu saja belajar juga untuk menjadi orang yang tawadu. Wa askanahum fi ghairi kibrin, dan Nabi SAW itu paling orang yang segan, ya, orang yang sangat segan. Mana segannya itu tidak menyusahkan orang lain. Jadi orang yang sama sekali tidak membesarkan dirinya di hadapan manusia yang lain. Jadi tidak membesar-besarkan dirinya di hadapan orang lain adalah termasuk sifat yang terpuji, karena ini adalah sifatnya baginda Nabi SAW. Wa ablaghahum fi ghairi tatwil, dan Nabi SAW itu adalah orang yang paling jelas dalam berbicara. Ketika beliau berbicara, maka perkataannya itu bisa dipahami oleh semua orang, padahal beliau itu tidak memanjangkan perkataan. Maka Nabi SAW ini adalah orang yang ketika berbicara, pembicaraannya itu singkat, padat, dan jelas. Jadi tidak bertele-tele, tidak panjang beliau ketika menjelaskan sesuatu, tapi orang bisa paham dengan kalimat yang pendek. Jadi dikatakan Nabi itu sebagai jawami'ul kalim, orang yang ketika berbicara perkataannya pendek tapi mengandung berbagai macam makna-makna dan ilmu yang ada di dalam pembicaraan Nabi. Jadi Nabi ini ketika menjelaskan sesuatu itu sangat jelas. Wa ahsanahum bisyron, dan Nabi itu adalah sebaik-baik orang yang bisa menghibur orang lain. Jadi tidak ada orang yang tidak terlepas daripada masalahnya ketika berhadapan dengan Nabi. Semua orang yang memiliki keluh kesah, baik keluh kesah itu yang disandang oleh hatinya atau karena kesulitannya dalam perkara dunia, tidak ada yang tidak bisa diselesaikan oleh Nabi. Orang yang datang kepada Nabi dalam keadaan yang cemerut karena banyak masalah, setelah meninggalkan Nabi SAW maka pulang dalam keadaan gembira. Orang yang susah dalam hal ekonomi akan menjadi lapang ekonominya. Orang yang susah dalam perkara sakitnya akan sembuh ketika telah bertemu dengan Nabi SAW. Jadi banyak kisah yang dituliskan oleh para ulama, yang diceritakan di dalam kitab-kitab tarikh tentang bagaimana baginda Nabi SAW ini adalah pribadi yang bisa menyelesaikan semua masalah. Datang seorang sahabat yang miskin, tenggat waktu pembayaran hutang telah sampai, namun belum ada tanda-tanda datangnya rezeki yang bisa dipakai untuk membayar hutang itu, sehingga orang itu bermuram durja. Ketika Nabi SAW menemui orang tersebut, maka Nabi bertanya kepada orang itu, lalu orang itu menjawab, "Ya Rasulullah, aku ini memiliki hutang yang banyak yang sudah mendekati pada tenggat waktu yang harus dibayarkan, tetapi aku ini belum memiliki rezeki dan belum ada tanda-tanda rezeki yang bisa digunakan untuk membayar hutang itu." Lalu orang yang sangat sulit tersebut diberikan oleh Nabi SAW doa.
maukah engkau aku ajari doa yang ketika engkau amalkan doa ini, maka meskipun hutangmu setinggi gunung sekalipun, maka Allah akan melunasi hutang tersebut. Nah, itu adalah ajaran daripada baginda Nabi. Maka Nabi ini mengajarkan doa yang terkenal. Doa tersebut diajarkan Rasulullah SAW kepada sahabatnya yang berhutang tadi itu. Lalu sahabat itu mengamalkan doa tersebut. Doanya terkenal, Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan, wa na'udzubika minal ajzi wal kasal, wa na'udzubika minal jubni wal bukhli, wa na'udzubika min ghalabatid dain wa qahrir rijal. Nah, setelah orang tersebut mendengarkan kabar gembira dari Nabi bahwa Nabi ini telah menjanjikan Allah akan melunaskan seluruh hutang-hutangnya ketika dia membaca doa itu, maka orang tersebut dengan penuh keyakinan pulang ke rumahnya. Lalu kemudian setelah selesai beliau melaksanakan sholat secara terus-menerus dengan penuh keyakinan dan prasangka baiknya kepada Allah dan kepada Rasul, yakin dengan ajaran Rasulullah, maka orang tersebut mengamalkan doa itu. Dan apa yang dikatakan oleh Nabi, ketika beberapa hari setelah itu, ternyata orang tersebut datang dalam keadaan yang penuh kegembiraan dan menceritakan sesungguhnya semua hutang-hutangnya itu telah dilunasi dan telah datang rezeki kepadanya, sehingga semua hutangnya itu menjadi lunas. Bahkan beliau masih memiliki sisa daripada rezeki itu yang bisa ia gunakan sebagai modal usahanya. Nah, inilah Nabi SAW adalah orang yang bisa menyelesaikan seluruh perkara. Nah, maka dikatakan di dalam ibarat ini, Nabi ini dikatakan sebagai wa ahsanahum bisron, sebaik-baik manusia yang bisa menggembirakan orang lain. Jadi orang lain ini ketika datang kepada kita mengeluhkan nasibnya, tidak kita tambah kesusahannya. Nabi SAW ketika datang orang yang susah, maka tidak Nabi tambah susahnya, tetapi justru Nabi berikan solusi dari semua permasalahannya. Ketika orang yang datang itu masalahnya adalah masalah kelaparan, lapar orang tersebut karena tidak memiliki makanan, maka Nabi SAW mencari di rumahnya, adakah makanan? Kalau ada, maka seluruh makanan itu nama Nabi SAW berikan kepada orang tersebut, sehingga orang tersebut pulang dalam keadaan kenyang. Lalu lewat lagi orang-orang yang di depan rumahnya, datang musafir dari berbagai negeri, kemudian tidak memiliki makanan, maka Nabi ini mencari adakah di rumahnya makanan, maka beliau berikan makanan sehingga orang itu bisa kenyang karena makanan yang diberikan oleh Nabi SAW. Orang yang haus diberi minum. Nah, orang yang sakit, datang orang yang sakit dan dalam keadaan buta, Nabi SAW ajari doa. Dan ketika orang tersebut telah mengamalkan doa dari Nabi, seketika juga orang tersebut disembuhkan daripada penyakit kebutaannya. Datang lagi seorang sahabat yang badannya dipenuhi oleh penyakit gatal-gatal. Ya Rasulullah, aku ini ditimpa penyakit gatal-gatal yang telah bertahun-tahun. Aku telah mendatangi tabib, aku telah mendatangi tukang obat, lalu kemudian aku diobati dan sampai hari ini belum sembuh. Maka Nabi SAW menyuruh orang tersebut untuk membuka bajunya, silahkan dilepas bajunya. Lalu Nabi SAW meludahi tangannya, dan tangan Nabi yang terkena ludah itu kemudian diusap pada seluruh tubuh tersebut. Maka seketika pada saat itu juga orang yang terkena penyakit gatal-gatal itu sembuh secara total, dan sisa daripada bekas air liur Nabi SAW yang menempel pada tubuhnya itu menyisakan bau yang sangat wangi, sehingga dikisahkan seorang sahabat ini adalah orang yang paling wangi di antara sahabatnya. Sunnah baginda Nabi SAW itu adalah memiliki tubuh yang wangi. Ketika akan masuk masjid disunnahkan memakai wangi-wangian. Maka para sahabat ini untuk mengamalkan sunnah Nabi berlomba-lomba untuk memakai minyak wangi. Semua minyak wangi dari berbagai macam jenis yang paling wangi mereka pakai. Mereka masuk ke dalam masjid untuk sholat berjamaah. Tapi ketika masuk seorang sahabat yang telah terkena ludahnya Rasulullah SAW itu, maka seluruh wewangian yang ada pada tubuh mereka itu menjadi sirna. Tidak ada lagi yang mencium wangi daripada minyak wangi yang mereka pakai. Seluruh sahabat yang tercium hanya minyak wangi yang tercium datang dari arah seorang sahabat tadi itu. Sehingga orang-orang ini merasa penasaran dan bertanya kepada orang tersebut, "Wahai fulan, minyak wangi apakah yang kau pakai sehingga semua wangi-wangian yang ada di dalam masjid ini semua menjadi sirna, kalah dengan wewangian yang engkau pakai?" Maka sahabat tersebut mengatakan, "Aku tidak memakai wangi-wangian." Tapi mereka tidak percaya. Kemudian para sahabat yang lain ini terus-menerus mendesak sahabat tersebut untuk menceritakan minyak wangi apa yang dipakai. Lalu orang tersebut berkata, menceritakan, "Ketahuilah suatu ketika aku terkena penyakit gatal-gatal yang sudah bertahun-tahun. Lalu aku menemui Nabi, dan Nabi
mengusapkan tangannya yang telah diludahi ke seluruh tubuhku. Maka seketika itu penyakit gatal-gatalku itu hilang, dan sisa daripada usapan Rasulullah SAW itu menyisakan wangi, yang wanginya itu tidak pernah terlepas dari badanku meskipun aku mencucinya secara berulang-ulang. Nah, ini keberkahan daripada baginda Nabi SAW. Bahkan air liurnya pun semerbak wangi yang tidak bisa dikalahkan oleh seluruh minyak wangi. Nah, inilah Nabi SAW, pribadi yang sangat mulia, yang dikatakan sebagai wa ahsanahum bisron, orang yang paling bisa memberikan kebahagiaan atas orang lain. Nah, jadi ini patut kita contoh ketika ada orang lain yang sedang dalam kesulitan dan kesusahan, tidak kita tambah kesusahannya itu, tetapi minimal kita menghiburnya dan mendoakannya agar segala macam masalahnya itu menjadi diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah Nabi SAW. La yahuluhu say'un min umurid dunia. Nah, Nabi SAW ini tidak pernah menyusah-nyusahkan dirinya untuk perkara dunia. Jadi Nabi ini tidak bersusah-susah untuk mencari perkara-perkara dunia. Hanya sebatas keperluannya sajalah itu yang dikerjakan oleh Nabi SAW. Nah, orang yang qanaah, menerima atau merasa cukup terhadap pemberian daripada Allah Subhanahu wa taala, itulah sifat yang mulia. Nah, Allah Subhanahu wa taala, nabinya tidak melarang orang tersebut memiliki kekayaan dunia, tapi yang terlarang adalah ketika kekayaan dunia itu telah memalingkan orang tersebut daripada ibadah. Hanya gara-gara mencari kebutuhan dunia, lalu ibadah ia tinggalkan. Hanya karena ia ingin mengumpulkan semua harta duniawi, lalu mengalahkan kecintaannya kepada akhirat. Ini perkara yang dilarang. Tetapi bagi orang yang memiliki kekayaan dan mampu berusaha sehingga mendapatkan harta yang banyak, tetapi harta yang banyak tersebut ia gunakan di jalan kebaikan, maka itu pun terpuji. Dia gunakan harta yang ia miliki ini untuk mengembangkan dakwah, untuk membantu orang-orang miskin, untuk membangun masjid, untuk ia sumbangkan di tempat-tempat orang belajar Al-Quran dan lain sebagainya. Maka sesungguhnya itulah harta yang hakiki, yang pada dasarnya itu tidak hilang, tetapi justru ia menabung untuk kepentingannya yang lebih penting, yakni nanti di akhirat. Nah, sehingga orang tersebut ketika datang nanti di akhirat, orang lain merasa sulit, tetapi orang yang banyak bersedekah, orang yang banyak memberi kepada orang lain, menyantuni fakir miskin dan lain sebagainya, mereka akan penuh dengan kegembiraan nanti di akhirat pada saat orang lain merasakan kesulitan. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah bait yang pertama ataupun paragraf yang pertama yang kita baca pada hari ini.